Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini saya akan menceritakan pengantar tentang hak kekayaan intelektual. Sebagaimana yang jamak kita pahami bahwa hak kekayaan intelektual itu memberikan perlindungan terhadap setiap ciptaan dan karya yang dihasilkan dari olah pikir atau intelektual manusia. Oleh karena itu penting untuk memahami hak kekayaan intelektual itu secara utuh. Pada sesi kali ini, pada sesi yang pertama, saya akan menceritakan 3 hal. Yang pertama yaitu pengertian tentang hak kekayaan intelektual, kemudian objek tentang hak kekayaan intelektual, dan ruang lingkup kekayaan intelektual. Kita langsung saja ke pengertian hak kekayaan intelektual. Dalam banyak literatur disebutkan definisi tentang hak kekayaan intelektual. Secara umumnya sebenarnya mirip-mirip. Salah satu yang saya kutip adalah hak kekayaan intelektual itu adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir otak manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Jadi kembali saya tekankan bahwa di sini dikatakan hak yang timbul dari olah pikir otak manusia. Jadi sebenarnya yang namanya hak kekayaan intelektual itu pasti melindungi produk atau proses yang timbul dari olah pikir atau kecerdasan intelektual manusia. Dan yang paling penting adalah kecerdasan intelektual manusia itu kemudian berguna untuk manusia. Pada literatur yang lain dikatakan bahwa hak intelektual itu adalah hak yang eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan perundang-undangan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptaannya atau invensinya. Di sini harus dibawa teman-teman sekalian bahwa ada kata orang atau sekelompok orang. Jadi patut difahami bahwa ketika nanti kita menceritakan tentang hak kekayaan intelektual, kita tidak hanya menceritakan tentang hak orang perseorangan saja, tetapi sesungguhnya ada objek kajian dari hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh sekelompok orang atau masyarakat. Sebut saja contohnya misalnya indikasi geografis. Pada bagian selanjutnya nanti saya akan cerita detail tentang indikasi geografis. Oleh karena itu sebenarnya kalau kita simpulkan teman-teman sekalian, pada intinya yang namanya hak kekayaan intelektual itu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada kreator, inventor, desainer, pencipta, kemudian atau apapun namanya yang berkaitan dengan kreasi atau karya intelektual manusia. Jadi sebenarnya perlindungan sekaligus hak ini diberikan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan. Jadi itu gambaran singkat terkait dengan hak kekayaan intelektual. Saya lanjutkan tentang objek hak kekayaan intelektual. Jadi yang namanya objek hak kekayaan intelektual teman-teman sekalian itu adalah karya-karya atau ciptaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Jadi segala sesuatu yang timbul dari pengetahuan atau intelektual manusia itulah yang kemudian yang menjadi objek dari hak kekayaan intelektual. Entah itu kemudian dia buku, musik, film, yang dalam bentuk teknologi, merek, kemudian sampai kemudian varietas tanaman. Nah inilah bentuk-bentuk real dari objek hak kekayaan intelektual. Tapi kalau kita mau simpulkan sebenarnya dia berputar pada segala sesuatu yang sifatnya karya-karya atau ciptaan-ciptaan yang lahir dari olah pikir atau intelektual manusia itu sendiri. Nah, kalau Anda ngeh sebenarnya teman-teman sekalian, berulang kali saya katakan intelektual. Jadi intelektualitas di sini dimaknai sebagai buah pikiran, kecerdasan atau daya pikir manusia itu sendiri. Kenapa kemudian setiap karya atau setiap ciptaan yang dilindungi teman-teman sekalian? Karena setiap manusia itu memiliki hak untuk
dilindungi karya atau ciptaannya. Nah, kita lanjut teman-teman sekalian. Itu tadi objek tentang hak kekayaan intelektual. Pada bagian ini saya akan coba cerita sedikit tentang ruang lingkup hak kekayaan intelektual. Jadi secara umum sebenarnya yang namanya hak kekayaan intelektual itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu kepemilikan personal dan kepemilikan komunal. Seperti yang saya ceritakan tadi bahwa hak kekayaan intelektual itu tidak hanya diberikan kepada orang perseorangan tapi juga kepada kelompok. Oleh karena itu dia dibagi menjadi dua, kepemilikan personal dan komunal. Nah, di kepemilikan personal ini kemudian dibagi lagi menjadi dua. Ada dibagi menjadi hak cipta dan hak milik industri. Kalau hak cipta dia itu berupa buku, ciptaan, musik, film dan lain sebagainya. Sedangkan hak milik industri itu kemudian dibagi menjadi 6. Paten, merek, desain industri, rahasia dagang, sirkuit tata letak, desain terpadu, dan varietas tanaman. Itulah yang dikatakan sebagai hak milik industri. Sedangkan kepemilikan komunal, teman-teman sekalian, itu dibagi menjadi 4. Ada yang dikatakan sebagai ekspresi budaya tradisional, ada yang dikatakan sebagai pengetahuan tradisional, ada yang dikatakan sebagai indikasi geografis dan indikasi asal, dan sumber daya genetik. Saya akan cerita sedikit tentang kepemilikan komunal. Teman-teman sekalian, bahwa kepemilikan komunal atau kekayaan intelektual komunal ini merupakan kekayaan intelektual yang kepemilikannya sebenarnya bersifat kelompok. Jadi dia berbeda dengan kepemilikan individual yang sifatnya lebih eksklusif. Jadi kekayaan intelektual komunal ini sesungguhnya dimiliki oleh kelompok atau masyarakat tertentu. Kenapa kemudian dia dimiliki oleh kelompok? Karena dia merupakan warisan budaya tradisional yang sebagaimana yang ketahui ketika berbicara tentang warisan budaya tradisional maka dia patut dilindungi. Oleh karena itu undang-undang kemudian memberikan ruang perlindungan terhadap kepemilikan komunal tersebut. Saya akan coba cerita sedikit. Di dalam beberapa peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa kepemilikan komunal itu ada 4: ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, dan indikasi geografis dan indikasi asal. Indikasi geografis dan indikasi asal saya akan skip karena ketika berbicara undang-undang merek kita akan detail bercerita tentang indikasi geografis dan indikasi asal. Saya akan menjelaskan dulu tentang apa sih sebenarnya itu kepemilikan komunal. Kepemilikan komunal dalam bentuk ekspresi budaya tradisional itu sebenarnya segala bentuk ekspresi karya cipta baik berupa benda maupun tak benda atau kombinasi keduanya yang dipegang secara komunal di lintas generasi. Sedangkan pengetahuan tradisional adalah karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dipelihara oleh komunitas tertentu. Sedangkan sumber daya genetik adalah tanaman, tumbuhan, binatang, jasa ternik, kemudian bagian-bagian yang mempunyai nilai nyata atau potensial. Apa sih potensial itu? Potensial adalah kegunaan dalam hal bermanfaat dalam kehidupan manusia. Nah, contoh atau jenis dari ekspresi budaya tradisional teman-teman sekalian bisa Anda lihat sebagai verbal tekstual, contohnya puisi, dongeng. Kemudian ada musik, kesenian rebana, itu adalah contoh ekspresi budaya tradisional. Kemudian gerak tarian-tarian tradisional itu masuk ekspresi budaya tradisional. Kemudian teater, wayang kulit itu kemudian dianggap sebagai ekspresi budaya tradisional. Seni rupa, segala bentuk corak-corak kain, batik dan lain sebagainya. Kemudian upacara-upacara adat. Itu adalah jenis-jenis ekspresi budaya tradisional.
Sedangkan pengetahuan tradisional jenisnya itu bisa dikatakan sebagai kecakapan teknik, keterampilan, pengetahuan pertanian, kemudian pengetahuan ekologis, pengetahuan pengobatan, dan kemahiran membuat kerajinan tradisional. Contoh dari kecakapan teknik teman-teman sekalian, bisa Anda lihat misalnya teknik pembuatan tempe, itu bagian dari pengetahuan tradisional. Kemudian contoh dari keterampilan itu pembuatan keris, itu masuk dalam pengetahuan tradisional, teknik pembuatan keris. Misalnya pengetahuan pertanian, kalau Anda persawahan sistem subak yang di Bali, itu bagian dari pengetahuan tradisional. Kemudian pengetahuan ekologi, ilmu astronomi tradisional itu masuk dalam pengetahuan tradisional dan dilindungi oleh undang-undang. Kemudian pengetahuan pengobatan, teknik pembuatan minyak sumbawa, itu adalah salah satu contoh konkret dari pengetahuan tradisional. Nah, yang terakhir yaitu sumber daya genetik. Teman-teman sekalian, jenis dari sumber daya genetik itu ada 3: tanaman atau tumbuhan, hewan, dan mikroba atau mikroorganisme. Contoh dari tanaman atau tumbuhan itu tanaman-tanaman herbal yang kemudian diracik menjadi jamu, itulah kemudian dikatakan sebagai sumber daya genetik dan itu dilindungi. Kemudian tanaman anggrek, beberapa misalnya spesies tanaman anggrek itu menjadi sumber daya genetik yang dilindungi di Indonesia. Anggrek hitam misalnya, itu adalah contoh-contoh konkret dari sumber daya genetik dari tanaman. Kemudian kalau mikroorganisme dan mikroba, misalnya fermentasi minuman-minuman, misalnya tuak Bali, atau fermentasi ketan yang kita sebut tape, buras, dan lain sebagainya, itu adalah contoh atau bentuk dari mikroorganisme atau mikroba yang digolongkan sebagai sumber daya genetik. Saya kira itu sedikit pengantar tentang hak kekayaan intelektual teman-teman sekalian. Jadi paling tidak ada 3 poinnya: pengertiannya, objek, dan ruang lingkupnya. Saya kira cukup sekian. Nantikan video-video selanjutnya yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Saya akhiri, billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.